لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Haji, karya Ali Syariati. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian dari buku tersebut yang diberi judul Masy'ar. Bismillahirrahmanirrahim. Kini matahari sedang tenggelam dan engkau harus meninggalkan Arafah. Arafah hilang dan mati ditelan kegelapan malam. Engkau tidak akan bermalam di tempat ini. Begitu matahari terbenam, engkau harus meninggalkannya, karena setiap orang telah mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanan. Apabila malam tiba, tidak seorang muslim pun yang terlihat di padang ini. Dalam waktu yang singkat, kota matahari ini menghilang ke arah barat. Kemanakah kita sekarang? Ke Masy'ar. Engkau tidak dapat beristirahat. Di dalam setiap tahap, engkau hanya berhenti sebentar dan segera meninggalkannya lagi. Berhenti? Bukan. Tinggal? Bukan. Singgah? Wukuf untuk setengah hari, satu malam, atau beberapa hari saja. Cuma itu. Kemah yang kemarin engkau tegakkan kini harus engkau kemas lagi. Melalui wukuf ini kepada kalian, ya, kalian seluruh umat manusia, ketahuilah bahwa hidup kalian di atas dunia ini hanya sebentar saja. Wahai manusia, di dalam waktu yang abadi ini hidupmu hanyalah sesaat. Wahai manusia, sesungguhnya kalian bukanlah apa-apa. Wahai gelombang-gelombang, sesungguhnya eksistensi kalian tergantung kepada gerak kalian, dan jika tidak bergerak, kalian akan mati. Wahai engkau yang bukan apa-apa, dengan mengambil tekad engkau akan menjadi sempurna. Wahai engkau yang bagaikan setetes air, menceburlah ke dalam sungai yang menggemuruh dan ikutlah mengalir. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arul Haram, dan berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya sebelum itu engkau benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Menjelang senja engkau harus sudah berada di Masy'ar. Orang ramai berjejal-jejal ketika menuruni lembah dari Arafah ke Mina dan kemudian ke Makkah. Arafah, kota yang engkau singgahi selama satu hari itu, hilang terbawa angin senja dan gelombang manusia yang menggemuruh. Dengan pakaian yang berwarna sama dan dengan tujuan yang sama, orang-orang mengelilingi Jabal Rahmah, seolah-olah takut menghadapi kedatangan malam. Mereka bergegas-gegas menuruni lembah dan melarikan diri dari kejaran malam. Kini malam telah menyelimuti padang Arafah, dan engkau yang bagaikan sebuah titik di dalam garis ini, atau sebuah tetes di antara tetes-tetes lainnya, mengalirlah engkau mengikuti arus. Berjuanglah dengan harapan dan iman seperti orang-orang yang tanpa mereka duga-duga diserang oleh malam. Alangkah mengejutkan, kota sang surya tersebut seolah-olah telah lumer dibakar api Arafah
dan seperti sebuah gunung berapi kegelapan menghimpitnya. Setiap orang di antara kalian tenggelam di dalam lautan manusia. Kemanapun engkau menoleh, yang terlihat olehmu adalah kegelapan. Tetapi apakah yang harus ditakuti? Jalan yang engkau tempuh adalah jalan yang kokoh dan aman. Yang merupakan tragedi bagimu adalah menemukan dirimu sendiri setelah engkau tersesat dan kehilangan jalan. Pengorbanan di atas jalan kebenaran adalah keselamatan, dan mengorbankan dirimu sendiri di jalan kebenaran, jalan Allah, adalah ibadah dan pengabdian yang sesungguhnya. Wahai manusia, sesungguhnya di ujung jalan ini Allah sedang menantikan kedatangan kalian. Ingatlah bahwa kalian sedang berada di Masy'ar, negeri kesadaran. Betapa peliknya, perkataan Arafah sebagai lambang pengetahuan dipergunakan di dalam bentuk jamaknya, sedangkan perkataan Masy'ar di dalam bentuk tunggalnya. Apakah maksudnya? Kenyataan ini berarti realitas dapat dinyatakan dengan cara-cara yang berbeda, walaupun realitas itu sendiri adalah tunggal. Satu-satunya jalan yang benar adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang berjuang demi Allah. Pada suatu ketika, dulu dan telah lama berlalu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk bersama sahabat-sahabatnya. Dengan sepotong ranting yang dipergunakannya untuk membuat goresan-goresan di atas tanah, beliau menerangkan hal ini kepada mereka. Beliau memperlihatkan jalan-jalan yang berbeda untuk menemukan hubungan-hubungan di antara berbagai fenomena atau jalan-jalan pengetahuan. Sains adalah penemuan hubungan-hubungan di antara berbagai fenomena. Arafah adalah cermin yang memantulkan setiap warna, desain, dan pola secara garis besarnya. Dan alam semesta ini adalah cermin yang jika dihadapkan ke dunia, masalah-masalah duniawi akan memantulkan fisika, dan yang jika dihadapkan kepada agama akan memantulkan jurisprudensi, fikih. Itulah semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang dikatakan sebagai pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang buruk. Pengetahuan dapat bermanfaat bagi manusia atau menyesatkan mereka. Kesucian dan kenistaan tidak ada hubungannya dengan pengetahuan. Di mana saja dan kapan saja, baik bagi orang-orang muslim maupun bagi orang-orang yang bukan muslim, baik bagi manusia maupun bagi musuh-musuh manusia, baik bagi para pengabdi maupun bagi para pengkhianat. Ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan. Kepicikan-kepicikan hanya terdapat di dalam kesadaran atau kemampuan untuk memanfaatkan, mengarahkan, dan mengubah pengetahuan menjadi moralitas, imoralitas, damai, perang, keadilan, ataupun kezaliman. Baik di dalam sistem kapitalis maupun di dalam sistem komunis, pengetahuan dan sains mempunyai arti yang sama. Pengetahuan alam yang dimiliki oleh ahli-ahli fisika Nazi, fasis, adalah sama dengan apa yang dimiliki oleh korban-korban mereka. Demikian pula, pengetahuan agama yang dimiliki oleh pendakwah-pendakwah terhormat yang mengabdi kepada seorang khalifah adalah sama dengan yang dimiliki oleh pendakwah-pendakwah yang dipenjarakan oleh khalifah tersebut. Sesungguhnya, bukan pengetahuan, tetapi kesadaranlah yang membuat seseorang menjadi algojo atau martir, menjadi penindas atau pecinta kemerdekaan, dan menjadi penyeleweng atau manusia yang saleh. Permasalahan mengenai jenis-jenis sains dan pengetahuan yang baik dan yang buruk adalah permasalahan yang tidak relevan.
Yang penting bagi kita adalah jenis kesadaran. Melalui haji, kesadaran ini berubah menjadi kesadaran mulia yang dikendalikan oleh kesalehan, kerendahan hati, dan kesucian. Tahap haji yang pertama dinyatakan dengan sebuah perkataan Arafah, tetapi tahap yang kedua tidak dinyatakan sebagai masy'ar saja. Adalah lebih tepat jika tahap ini dinamakan jalan Masy'arul Haram. Jika di dalam tahap Arafah wukuf dilakukan di siang hari, maka di dalam tahap Masy'arul Haram ini wukuf dilakukan di malam hari. Mengapakah ada perbedaan itu? Karena Arafah adalah tahap pengetahuan dan sains yang merupakan sebuah hubungan objektif di antara ide-ide dengan fakta-fakta yang ada. Jadi di dalam tahap ini kita harus memiliki pandangan yang tajam, dan oleh karena itu diperlukan cahaya yang terang siang hari. Sedang masy'ar adalah tahap kesadaran atau hubungan subjektif di antara ide-ide. Di dalam tahap inilah kita mencapai kesanggupan memahami dengan lebih banyak, melakukan konsentrasi di dalam kegelapan dan keheningan malam. Jika Arafah merupakan tahap pengalaman dan objektivitas, maka masy'ar adalah tahap wawasan dan subjektivitas. Arafah adalah tahap pemikiran yang bersih dari penyelewengan dan penyakit. Masy'ar adalah tahap kesadaran yang penuh dengan tanggung jawab, kesucian dan kesalehan. Masy'arul Haram yang suci dan aman, seperti Masjidil Haram dan bulan haram. Di dalam tahap ini, manusia dilarang untuk melakukan dosa, penyelewengan, agresi, dan perkelahian. Tidak seorang pun boleh menyakiti binatang dan mencabut tumbuh-tumbuhan. Bumi dan langit aman sentosa di dalam kemerdekaan dan kerendahan hati. Inilah lingkungan yang diperlukan untuk perdamaian. Inilah lingkungan yang bersih suci seperti ruh dan yang agung seperti alam semesta. Dengan sedemikian menakjubkan, inilah sebuah kesadaran yang lahir dari pengetahuan dan yang syarat dengan cinta. Inilah kesadaran yang sangat hampir dengan sains dan iman. Dan inilah tahap di antara Arafah dengan Mina. Intuisi tidak memerlukan cahaya pemikiran dan dapat memecahkan setiap masalah cinta. Hikmah adalah semacam pengetahuan atau wawasan tajam yang disampaikan kepada umat manusia oleh para nabi, bukan oleh para ilmuwan atau para filosof. Hikmah inilah jenis pengetahuan dan kesadaran diri yang diketengahkan oleh agama Islam. Selain dari para ilmuwan, hikmah ini juga melatih sikap intelektual yang sadar serta bertanggung jawab. Hikmah bukanlah subjektivitas terhadap fenomena-fenomena dan peraturan-peraturan. Ia adalah cahaya yang terang. Inilah jenis pengetahuan yang memancar dalam diri Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat membaca. Allah akan menyalakan cahaya ini di dalam diri orang-orang yang dikehendakinya. Hikmah adalah pengetahuan mengenai petunjuk yang benar. Setiap orang dapat mempelajari pengetahuan Arafah, tetapi intuisi masy'ar adalah cahaya yang hanya dinyalakan Allah di dalam hati orang-orang yang dikehendakinya. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang dikehendakinya itu? Mereka ini bukanlah orang-orang yang berjuang demi diri sendiri, tetapi demi orang lain. Sesungguhnya kami akan menunjukkan jalan kami kepada orang-orang yang memperjuangkan hal-hal yang bermanfaat. Inilah petunjuk, kesadaran diri, keselamatan dan penyelamatan. Dengan hikmah ini,
Seorang Badawi yang buta huruf dapat menjadi pemimpin suatu bangsa dan pemegang obor bagi suatu rombongan perjalanan. Pengetahuan hikmah ini tidak dapat dipelajari dari buku-buku, sekolah-sekolah, dan universitas-universitas. Ia hanya dapat dipelajari di dalam kancah perjuangan dan jihad. Manusia-manusia yang memperoleh hikmah ini berjuang demi kemerdekaan umat manusia dan demi Allah. Untuk mempelajari pengetahuan hikmah ini tidak diperlukan cahaya, karena ia sendiri adalah cahaya yang terang benderang. Dengan hikmah, engkau dapat melihat sekalipun di dalam kegelapan, seperti di malam Masy'arul Haram. Oleh karena itu, mengapakah engkau harus takut kepada malam dan kegelapan? Apakah engkau tidak berada di atas jalan kebenaran? Bukankah orang-orang lain ada beserta engkau? Tidakkah engkau bersama-sama dengan mereka? Bukankah engkau setetes air yang ikut mengalir di dalam gelombang manusia yang berpakaian serba putih ini? Apakah mereka semua berada di jalan kebenaran? Oleh karena itu, bersegeralah engkau meninggalkan tempat dari mana orang-orang ramai itu bersegera. Quran Surah Al-Baqarah ayat 199. Betapa sensasionalnya engkau yang mencari senjata di padang perasaan yang gelap. Mengapakah engkau tidak menunggu hingga esok pagi? Apakah tujuan perang suci ini? Persinggahan di Masy'ar ini dimaksudkan agar engkau dapat berpikir, membuat rencana, menguatkan semangat, mengumpulkan senjata, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan. Di malam menjelang perang suci ini, semua itu harus engkau lakukan di dalam kegelapan, karena engkau secara diam-diam sedang mempersiapkan penyergapan. Dan setelah itu, barulah engkau pergi ke Mina, tahap tertindas. Dengan diterangi oleh pelita rasa yang suci, dan dengan pengetahuan yang telah engkau peroleh di Arafah, engkau harus mengumpulkan senjata di dalam kegelapan malam. Setelah itu, tunggulah hingga malam berlalu. Nantikanlah matahari terbit, dan saksikanlah pagi yang terang benderang, pagi kemenangan dan cinta di Mina. Kalian, bala tentara yang memiliki semangat menggelora, telah mengumpulkan batu-batuan padang Masy'ar. Dan di perbatasan Mina ini, masing-masing di antara kalian menunggu di dalam keheningan dan melakukan perundungan di padang kebangkitan ini. Oh, bukan yang kumaksudkan adalah di padang Masy'ar. Di sini tidak ada kemah-kemah, tanda-tanda, tembok, pintu, langit-langit, jalan ataupun menara. Padang ini bukan sebuah kota. Jangan sia-siakan waktumu untuk mencari sahabat atau rombonganmu. Setiap orang di antara kalian adalah sebatang kara. Engkau hanya berdua bersama malam. Manusia-manusia yang sedemikian ramainya, rombongan-rombongan dan bangsa-bangsa dari seluruh dunia berkumpul di sini. Inilah kebangkitan. Pada hari ketika setiap manusia meninggalkan saudaranya, ayah bundanya, istrinya dan anak-anaknya. Quran Surah Abbasa ayat 34-36. Engkau telah lupa kepada dirimu sendiri, tetapi di sini sekali lagi engkau akan menemukan dirimu. Ketika berada di dalam keadaan ihram di miqat, engkau melupakan dirimu sendiri dan mencebur ke tengah orang ramai. Ketika melakukan tawaf, engkau hanyut bersama mereka. Setelah sa'i, engkau menemukan dirimu. Di padang Arafah, engkau terbenam di antara mereka.
Tetapi kemudian di padang mahsyar ini sekali lagi engkau menemukan dirimu sendiri. Di tengah lautan manusia yang berduyun-duyun ini, masing-masing di antara kalian adalah sebatang kara. Disinilah engkau menemukan kebenaran mengenai dirimu sendiri. Tidak ada yang menutupi dirimu. Engkau tidak memiliki warna, tidak mengenakan topeng, dan memoles dirimu dengan dandanan. Engkau dalam keadaan telanjang dan suci. Di malam ini, engkau akan berbincang-bincang dengan seorang sahabat, yaitu Allah. Katakanlah kepadanya siapakah dirimu dan akuilah dosa-dosamu. Betapa sensasionalnya pengakuan dosa ini. Kemudian dengan jelas nyatakanlah keinginanmu. Keluarkanlah segala sesuatu yang selama hidupmu engkau pendam di dalam hati. Karena yang ada di sini hanyalah engkau sendiri. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.